lagi di Bumi Fatar, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kepribadian, yang mana di sini kita itu mendatangkan dosen Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Beliau juga prefer dalam psikologi, yang mana kita nyambunglah dalam tema kita, yaitu kepribadian. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbaknya gimana? Alhamdulillah. Iya. Ya, kali ini kita akan membahas kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Sering kita dengar kan dalam kehidupan sehari-hari kita, kepribadian itu apa? Seringkali diistilahkan bahwa kepribadian itu sama halnya dengan kata sifat, watak, karakter. Padahal jika digali lebih dalam lagi, kata kepribadian itu bukanlah kata sifat, watak, karakter. Jadi apa sih kepribadian sebenarnya? Di sini kepribadian akan dibahas tuntas oleh pemateri kita, yaitu Ibu Roro. Ya, mungkin langsung saja Ibu Roro menjelaskan apa sih kepribadian, terutama bagaimana sih pentingnya meningkatkan motivasinya mahasiswa. Iya. Oke, terima kasih. Pada tema kali ini kita lebih sharing dan berbincang-bincang masalah kepribadian. Gimana kepribadian itu sebenarnya merupakan tindak lanjut atau bagaimana seseorang itu bisa sukses, salah satunya dengan kepribadian yang dimiliki. Nah, sebenarnya Ibu udah menyiapkan banyak materi yang sudah Ibu rangkum, tapi untuk kali ini kita sharing dulu apa pengertian kepribadian itu. Nah, kepribadian itu banyak ya Mbak ya. Ada tokoh ahli psikologi yaitu Gordon T. Allport itu mengatakan bahwa kepribadian itu adalah suatu organisasi dinamis dalam diri individu yang sistem psikofisiknya menentukan karakteristik, tingkah laku, serta cara berpikir seseorang. Jadi di sini jelas bahwa sifat atau watak seseorang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Ada yang mengatakan juga bahwa kepribadian itu menurut Freud, sistem utama pembentuk kepribadian itu adalah id, ego, dan super ego. Seperti itu. Nah, ini semua dapat dimanifestasikan oleh individu dalam tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh individu yang merupakan hasil interaksi dari ketiganya, yaitu id, ego, dan super ego itu sendiri. Ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan untuk definisi ini, Mbak? Dari id, ego, super ego itu kan pasti ada perbedaan lah dan kesamaan antara ketiganya itu, Bu. Ya benar. Jadi seperti ini. Kalau kita berbicara tentang kepribadian itu tidak lepas dari yang namanya karakter. Nah, ada hubungan tersendiri antara karakter dan kepribadian yang bisa Ibu ilustrasikan seperti gunung es. Gitu ya. Apa gunung es itu? Puncak gunung es itu adalah kepribadian. Seperti itu. Jadi yang pertama dilihat orang itu adalah puncaknya ya Mbak ya, kepribadiannya. Nah, jadi yang namanya citra, terus teknik, keterampilan bergaul itu sangat mempengaruhi keterampilan penampilan seseorang yang berbeda-beda. Nah, sedangkan bobot dari penampilan atau manifestasi dari penampilan itu adalah karakternya. Oleh karena itu Ibu katakan bahwa kepribadian sama karakter itu seperti ilustrasi gunung es, seperti itu. Nah, begitu juga dengan potensi diri, itu sangat juga berhubungan dengan kepribadian. Oleh karena itu Ibu katakan bahwa
kepribadian itu merupakan salah satu faktor bagaimana kesuksesan seseorang. Seperti itu. Nah, seperti ini yang Ibu rangkum ya, bahwa ada 2 komponen pembentuk kepribadian, yaitu ada faktor bawaan juga faktor lingkungan. Bawaan di sini yaitu genetik. Kepribadian dari faktor bawaan itu di sini adalah bakat. Bakat di mana bakat yang dimiliki oleh seseorang, potensi yang dimiliki seseorang, kepekaan maupun penyesuaian diri yang dimiliki oleh seseorang. Itu adalah faktor bawaan. Sedangkan untuk faktor lingkungan itu jelas bahwa kepribadian itu bisa dibentuk oleh teman guru, terus teman bermain, keluarga, sekolah, dan pengalaman. Itu adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Selain itu, banyak hal untuk kita mengembangkan kepribadian. Misalnya di sini dengan membangun kepercayaan diri. Kita harus sadar bahwa kita punya kekuatan, punya kelebihan. Bagaimana kita bisa mengeksplor kekuatan kita untuk mengurangi kekurangan yang kita miliki. Nah, sedangkan kekurangan itu juga bisa kita repres atau bisa kita kita kurangi dengan bagaimana kita paham tentang konsep diri kita gitu, dan tentunya dengan banyak pengalaman seperti itu, dimulai dari hal kecil dalam diri kita. Mengembangkan minat itu juga penting di sini untuk mengembangkan kepribadian serta memperdulikan orang lain, karena jelas kepribadian kita itu tanpa kita sadari itu setiap hari itu banyak manifestasinya bagaimana kita bergaul dengan lingkungan maupun teman sebaya kita. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimana mengembangkan kepribadian. Semisal Ibu contohkan tadi dengan mengembangkan minat. Kadang kita bingung, minat kita di mana, bakat kita di mana. Nah, caranya itu simpel Mbak ya. Dalam artian kita harus mencari tahu siapa diri kita. Kita harus mengenali diri kita. Kadang kita itu kurang paham tentang diri kita sendiri. Siapakah aku? Who am I ya istilahnya, pencarian identitas diri. Itu kadang apalagi masa remaja ya yang dikenal dengan masa storm and stress, itu penuh badai dan tekanan. Jadi dia itu bingung, saya ini siapa, saya harus kemana. Jadi di saat teman-temannya itu membawa pengaruh ke negatif, otomatis akan berpengaruh ke dia seperti itu. Oleh karena itu cara mengembangkan minat itu harus tahu siapa diri kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita merenungkan hal-hal yang berarti bagi hidup kita. Misalnya sebelum tidur kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan, atau kita bisalah menulis di selembar kertas maksudnya apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Kalau kita masih banyak kekurangan, bisa kita benahi dengan belajar sedikit demi sedikit, dengan bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita seperti itu. Mengembangkan hobi itu penting juga. Jadi jangan takut untuk kita belajar mengembangkan hobi kita maupun kita berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Membangun kepercayaan diri itu juga bisa dengan membuang energi-energi negatif kita dan mengganti dengan energi positif kita, yaitu kita harus berpositif thinking dengan orang lain. Itu emang sangat susah karena kunci terbesar dalam hidup kita itu adalah dari diri kita sendiri. Cuman tidak ada salahnya bagaimana kita bisa berpositif thinking kepada orang lain, karena itu juga bisa membuat potensi kita akan terlihat orang lain, bisa mengurangi apa yang ada di dalam, maksudnya pikiran negatif kita akan kita buang dengan potensi dan pikiran positif itu, seperti itu. Jadi dengan menunjukkan diri kita yang sebenarnya, ini loh kita, jadi mengurangi yang namanya
kepura-puraan, terus lebih kepada fokus pada kelebihan, dan tentunya berusaha memperbaiki kekurangan. Itu mungkin yang Ibu maksud tadi, dalam artian bagaimana kita bisa mempunyai pikiran positif seperti itu. Selanjutnya, jelas kita dengan cara membuat diri kita bahagia. Kebahagiaan terbesar itu ya dari diri kita sendiri, seperti itu. Orang lain di sekitar itu hanya bisa mensupport, tapi kunci terbesar, kesuksesan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, selagi kita bisa belajar, selagi kita mau mencoba, kita mau berusaha, ayo kita sama-sama bisa mengenali diri kita. Kita bisa explore kemampuan diri kita, bahwa aktualisasi diri itu diperlukan, bahwa tidak ada yang tidak bisa selagi kita berusaha, seperti itu ya. Kita harus tenang dalam menghadapi situasi, dalam artian kita punya kecerdasan emosional untuk menghadapi apa yang terjadi pada diri kita, berpikiran terbuka, dan tidak lupa kita harus mempunyai sifat yang rendah hati. Itu di sini Ibu ajari ya, atau mungkin itu adalah tips-tips bagaimana mengembangkan kepribadian dengan kita mempedulikan orang lain. Jadi lebih kepada belajar mencintai diri sendiri maupun belajar untuk menghargai orang lain. Jadi kita misalnya mengucapkan terima kasih, terus kita bisa membantu orang lain yang butuh bantuan kita. Itu sebenarnya hal kecil yang kadang kita lupakan. Nah, itu juga termasuk bagaimana kita bisa mengeksplor kemampuan diri kita dengan kepribadian yang kita miliki. Karena sebisa mungkin dalam hidup ini, seperti sinetron itu ada peran antagonis dan ada peran protagonis. Itu kepribadian itu seperti topeng. Bagaimana kita membuka topeng kita agar ciri khas, karakteristik kita itu bisa diketahui oleh orang lain, seperti itu, Mbak. Selain itu banyak hal yang Ibu rangkum di sini, catatan kecil untuk kepribadian yang akan Ibu sharingkan di podcast ini, yaitu lebih kepada bagaimana menggali potensi dan memahami kepribadian diri. Sebenarnya tadi sudah Ibu banyak ulas, cuman kadang kita itu bingung seperti apa harapan kita saat ini, apa harapan kita di masa yang akan datang. Itu kadang kita itu sangat bingung karena zaman itu sekarang, apalagi dengan teknologi, itu memaksa kita untuk bisa bersaing. Nah, itu tentunya kita tidak bisa lepas juga dari potensi diri dan kepribadian yang kita miliki. Nah, jadi seperti ini. Yang namanya potensi diri itu tidak bisa lepas dari yang namanya masa lalu. Seperti yang Freud katakan bahwa masa sekarang itu sebenarnya itu adalah ulasan kita atau bagaimana dari pengalaman masa lalu kita. Seperti itu tokoh ahli psikologi yaitu Freud itu mengatakan seperti itu. Jadi yang namanya potensi diri itu tidak lepas juga dari yang namanya masa lalu kita. Itu pertama, bagaimana dengan masa lalu kita itu kita bisa memperbaiki untuk bagaimana kita fokus ke masa depan untuk lebih baik. Selain itu mungkin lingkungan itu banyak membentuk karakter maupun kepribadian kita, harapan maupun paradigma kita akan masa depan. Nah, selain itu ada survei dari Career Builder yang mengatakan bahwa kecerdasan emosional dan sikap dalam hidup itu menyumbang hanya 71%, sedangkan EQ, bakat, minat itu adalah 29%-nya. Oleh karena itu Ibu katakan tadi, bagaimana mengembangkan kepribadian, salah satunya adalah mengembangkan minat kita dan bakat kita. Jadi kita harus fokus pada potensi dan kepribadian diri. Sudah Ibu ulang dari tadi bahwa kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Memahami diri kita sendiri tidak terlepas dari kita harus sadar kekuatan dan kelebihan diri kita. Ibu sering ya ngetes misalnya dibantu ngetes anak-anak untuk bagaimana belajar interview, bagaimana menggali potensi dirinya. Kadang ada mereka itu yang tidak bisa menyebutkan kekurangan pada dirinya, padahal itu jelas kita itu punya kekurangan. Nah, kekurangan itu kita
harus bisa bagaimana mensiasati, kita punya jalan keluar. Kekurangan itu menjadi peluang untuk suksesnya kita, seperti itu. Nah, banyak ya hal tadi Ibu ulas, pentingnya memahami diri sendiri. Sangat ya, karena kita bisa dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh kita. Itu pertama ya Mbak ya. Terus yang kedua, mengetahui bakat minat kita, karena kadang bakat minat kita itu baru terlihat kita di usia SMP, kita di usia SMA, atau bahkan orang lain yang mengerti ya, karena kita tidak paham tentang bakat minat yang kita miliki. Jelas mengetahui kepribadian diri, mendapatkan gambaran karir kita itu mau kemana, itu fungsinya kita memahami diri sendiri dan jelas tahulah tentang kelemahan dan kelebihan kita. Selain itu, potensi yang kita miliki itu di sini ada fisik, ada psikologis. Psikologis itu di sini ada EQ, ada kecerdasan emosional, ada spiritual question ya, terus ada talent. Nah, itu di sini adalah natural yang kita miliki dalam artian, selain natural itu dalam arti psikologis. Jadi potensi yang dimiliki dalam psikologis. Sedangkan ada juga Mbak ya potensi dalam segi artifisial, yaitu bisa ilmu, pengalaman, nilai, budaya. Nah, kadang kita nggak kita tahu tuh itu, bahwa bakat minat kita tuh banyak, bisa dari fisik, bisa dari dalam artian psikologis, juga artifisial kita. Nah, ini semua itu adalah ability, kapabilitas, sama personality kita. Nah, bagaimana mengembangkan potensi diri, tadi juga sudah Ibu katakan, bahwa kita itu seperti yang Mbak katakan, itu harus punya motivasi hidup. Jadi sebenarnya motivasi hidup itu tidak boleh jauh atau tidak boleh dalam artian menghilangkan ciri khas kepribadian yang kita miliki. Jadi kita perlu menentukan tujuan hidup untuk kita bisa mempunyai motivasi. Jadi motivasi terbesar itu selain diri kita sendiri adalah orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita punya prinsip hidup, bagaimana kita bisa menghilangkan negative thinking kita, dan keseringan kita itu mengadili diri sendiri. Itu banyak ya. Misalnya, oh saya sudah berbuat kesalahan seperti ini, oh coba seandainya, banyak berandai-andai, mengadili diri kita sendiri. Nah, itu kadang yang membuat motivasi hidup kita itu kita kurang survive dalam menghadapi hidup. Terus kita bisa dengan bertanya pada orang terdekat. Ibu tidak menyalahkan, misalnya kalian punya sahabat karib, punya teman terdekat, itu untuk bagaimana kita itu bisa saling sharing, terus kita bisa lega, karena katarsis orang itu beda-beda. Bisa orang punya defense mechanism dengan mungkin bercerita ke orang lain, dengan jalan-jalan, dengan mungkin mendengarkan musik. Nah, itu berbeda antara yang satu orang dengan orang yang lain. Jadi banyak-banyaklah kita itu, apalagi di masa remaja, agar kita punya motivasi hidup, kita bisa mengenali kepribadian kita, karakteristik diri kita itu dengan membaca, melihat lingkungan sekitar. Jangan apatis lah, jangan masa bodoh, jangan dalam artian tidak pengen tahu lingkungan kita. Karena apa? Kita yang harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, bukan lingkungan yang dipaksa menyesuaikan dengan diri kita. Kadang salah kaprah kita tuh di situ, sehingga kita tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, dan tidak bisa merasakan orang-orang di sekitar kita. Karena ini Mbak ya, orang pintar itu banyak, tapi orang yang mengerti itu sedikit. Jadi kadang mereka itu lupa menempatkan di posisinya seperti apa, di tempat kodratnya itu seperti apa, dan bagaimana berterima kasih kepada orang lain, seperti itu. Jadi inilah dalam artian kita itu perlu paham bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menyesuaikan diri, karena tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh orang lain itu berbeda-beda. Ada tipe introvert, ada tipe extrovert, ada juga tipe realistik,
Itu ada tipe investigatif maupun tipe artistik. Jadi itu macam-macam tipe kepribadian yang banyak hal antara orang yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ibu contohkan ya, misalnya realistik. Orang realistik itu biasanya cenderung orang yang berpikir praktis. Sedangkan orang yang investigatif itu adalah orang pengamat yang baik. Jadi dia itu kadang suka mencari pemecahan masalah, suka menjadi pengamat yang baik. Termasuk juga tipe sosial. Tipe sosial itu lebih kepada, kita katakan itu ekstrovert. Bagaimana dia itu mementingkan orang lain. Jadi lebih mementingkan orang lain. Dia itu hubungan interpersonalnya dengan orang lain itu bagus. Nah itu tipe sosial. Sedangkan tipe interprising atau dikenal dengan tipe E itu biasanya menyukai aktivitas yang mempersuasi orang lain, yang mempengaruhi orang lain. Juga tipe konvensional. Ada tipe konvensional itu rapi, sistematis, orangnya rapi, sistematis, dan menyukai aktivitas yang terorganisir. Nah, jadi tipe-tipe kepribadian itu banyak, cuman yang sering dominan itu adalah introvert dan extrovert. Ada orang yang tertutup, ada orang juga extrovert yang dia itu gampang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, jadi kita itu harus punya soft skill, misalnya rasa ingin tahu, berpikir kritis, terus kreatif, inovatif, bagaimana kita mempunyai manajemen waktu yang baik, komunikatif maupun negosiasi yang baik. Itu insya Allah untuk agar tujuan hidup kita tercapai dengan baik, kita harus menyiapkan fisik, mental maupun bisa mengenali diri kita sendiri. Itu mungkin sharing Ibu tentang bagaimana kita menggali potensi diri, bagaimana kita bisa mengeksplor kepribadian dan kemampuan kita dengan mengenali diri kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Ya Bu, bagaimana jika kita itu mau tahu karakternya kita yang sebenarnya, sedangkan anak tersebut itu memiliki kekurangannya itu dari gennya itu Bu, maksudnya genetik dari bawaan. Bagaimana kita mengenali diri kita, sedangkan anak tersebut itu kan anggaplah kurang percaya pada dirinya sendiri, sehingga ada kesulitan lah dalam mengenali dirinya sendiri. Ya, itu ibarat seperti kita itu kurang percaya diri, seperti itu ya Mbak ya. Banyak sih sebenarnya tips kepercayaan diri itu sebenarnya seperti sudah Ibu ulas tadi. Ada selain kita belajar dari hal kecil, mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, itu juga kita bisa melakukan tes psikologi ya. Itu banyak macamnya. Cuman yang jelas Mbak, kalau untuk bagaimana kita bisa mengenali diri kita, itu yang jelas kita harus mengenali diri kita sendiri. Itu jangan takut mengambil resiko. Itu yang pertama. Karena kita punya kelemahan, kita punya kelebihan. Terus juga seperti yang Ibu katakan, kita jangan merasa mengadili diri kita sendiri, tapi ayo belajar dari hal kecil, belajar sedikit demi sedikit. Kita juga sering berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi kita mencoba dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu sebenarnya lewat latihan sama pengalaman sih. Jadi tidak ada salahnya kita untuk memperbanyak teman gitu, terus tidak membangun pola pikir positif. Terus di sini juga mengatakan bahwa kita itu di sini jangan takut belajar untuk mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Jadi hilangkan kita explore bakat minat yang kita miliki. Nah, seperti itu. Dan kita harus banyak-banyak belajar berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Misalnya misalnya kamu hobi ini, nah tidak ada salahnya untuk mencoba. Secara tidak langsung nanti kamu akan mengenali dirimu itu ke arah mana bakat minatnya, dan percaya dirimu lambat laun juga akan tereksplor di situ, akan
survive dengan sendirinya. Jadi kadang ada yang latihan berbicara di depan cermin kalau misalnya kita malu untuk berbicara di depan umum, terus kita belajar mengumumkan pendapat seperti itu. Jadi sebenarnya kekuatan terbesar itu dari diri kita gitu, kita tidak bisa menghilangkan itu. Semisal ada apa itu ya Bu, kekurangan kepribadian itu kan ada 2 faktor tadi kan, eksternal dan internal. Gimana, apa bisa yang dalam diri mengubah faktor internal dalam diri kita itu? Anggaplah ada faktor internal itu yang bersifat negatif gitu Bu. Kalau udah bawaan dari lahir gitu. Gini nak, kalau yang namanya karakter itu digambarkan seperti sifat manusia ya, dimana sifat dan karakter itu tergantung pada dirinya sendiri. Ibu contohkan ada yang pemalas ya, di sini juga ada orang yang pemarah, ada sabar, ceria, pemaaf, penakut, itu kan ada ya. Nah itu di sini kadang budaya juga membentuk norma, budaya juga membentuk sikap nilai yang diwariskan oleh generasi. Oleh karena itu faktor keturunan seperti yang mbaknya katakan, seperti sikap, bagaimana temperamen seseorang itu bisa berubah, tapi persentasenya itu kecil, dalam artian karena yang namanya genetik itu yang sudah melekat dan dari lahir dari orang tua. Cuman bukan berarti tidak bisa berubah, karena lingkungan itu memiliki peran untuk membentuk kepribadian seseorang. Cuman emang nggak bisa kalau yang orang sudah karakternya itu pemarah misalnya, itu berubah paling dengan misalnya dia itu berusaha merubah diri ya sedikit demi sedikit, tidak bisa tergantung langsung dari anaknya itu sendiri. Iya, karena ego, super ego itu merupakan sistem kekuatan dari kepribadian seseorang, di mana 3 komponen itu saling berinteraksi dan saling menyeimbangkan seperti itu ya mbak ya. Iya. Jadi untuk yang faktor bawaan seperti yang tadi ibu katakan itu dalam artian bisa berubah, cuman tidak bisa langsung seperti itu, harus dengan pengalaman, dengan pembelajaran dan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh dari kita gitu ya. Iya. Terus gimana caranya kita itu mengetahui bakatnya seseorang, jika kayak kan tadi udah dijelaskan oleh ibu, katanya seseorang itu kan berbeda-beda. Kadang ada yang ekstrovert, introvert. Bukan watak mbak, itu kepribadian. Oh, kepribadiannya itu maksudnya Vira itu Bu. Ada yang terbuka, ada yang sifatnya itu jarang cerita gitu Bu. Dan bagaimana caranya kita itu mengetahui wataknya seseorang itu gitu? Watak seseorang itu tidak bisa dengan kasat mata langsung kita tahu ya mbak ya, oh ini wataknya seperti ini seperti ini, tidak. Itu bisa kita lakukan juga dengan tes psikologi, dan kita sering berinteraksi dengan orang itu, karena kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang maka akan melahirkan sebuah kepribadian, akan melahirkan juga sebuah karakter. Itu yang perlu kita tahu. Seperti itu. Jadi dengan kebiasaan yang berulang-ulang, kita sering berinteraksi dengan orang itu, kita akan mengenali orang itu seperti apa. Ya berarti tergantung dari dirinya kita sendiri. Ya, cuman kadang ada kita dengan tes psikologi itu bisa mbak, gitu kan. Tes psikologi itu banyak macamnya. Ada tes bakat, tes minat, tes EQ, itu ada. Cuman apapun yang kita lakukan, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, terus kebiasaan yang berulang-ulang itu merupakan secara tidak langsung bisa mencerminkan kepribadian kita seperti itu. Intinya kita harus semangat mengubah mindset kita menjadi hal yang positif,
karena setelah seperti yang Ibu katakan, kepribadian, karakter, watak itu juga merupakan penyumbang untuk kesuksesan seseorang, seperti itu ya. Iya Ibu. Insya Allah lah, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mencoba. Iya Bu. Memang tidak bisa, kalau yang kita berbicara kepribadian itu panjang ulasannya Mbak. Ibu rangkum pun tidak bisa hanya mungkin di podcast kali ini aja, tapi bisa di episode podcast selanjutnya. Cuman yang jelas kita menjadi manusia yang berkarakter sih, kita menjadi manusia yang punya prinsip hidup itu kembali bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menghargai orang lain di sekitar kita, seperti itu. Secara tidak langsung kepribadian kita akan terbentuk dengan sendirinya, karena lingkungan itu, meskipun kita ini ya, lingkungan itu juga menyumbang atau penentu secara tidak langsung kepribadian kita selain internal yang kita miliki, seperti itu. Mungkin itu ya dari Ibu ya. Ya Ibu, makasih ya Bu penjelasannya Sama. tentang kepribadian. Ya mungkin hanya itu penjelasan dari Ibu tentang kepribadian. Mungkin kita bisa lanjut di podcast selanjutnya. Ya, dengan tema yang interaktif dan bermanfaat tentunya. Bagaimana untuk pengembangan diri mahasiswa agar mahasiswa lebih beraktualisasi diri, lebih bereksplor untuk menunjukkan motivasi hidupnya maupun untuk eksplor bakat minatnya untuk kemajuan dan karir mereka ke depannya. Itu ya Mbak ya. Terima kasih Ibu. Sama. Ya mungkin hanya itu penjelasan kita di podcast hari ini. Kita bisa lanjut di podcast berikutnya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.